Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pratama di kanal YouTube Pratama Indomitra. Pajak itu keren. Sobat Pratama, pada kesempatan kali ini saya mengisi rubrik question and answer. Ini terkait dengan webinar yang diselenggarakan pada tanggal 1 September ya, 2021. Ada sekitar 17 pertanyaan yang belum terjawab karena durasi waktu yang tidak memungkinkan lagi. Dan kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari 17 pertanyaan yang ada. Ibu Bapak, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Pak Muhammad Gumelar. Pak Pri, izin bertanya di luar topik. Saya mengajukan penghapusan BEP perusahaan karena sudah tidak beroperasi dan sudah diperiksa juga, tapi sampai sekarang tidak ada kelanjutannya. Saya tanya KPP, katanya harus diajukan ulang karena sudah lama. Solusinya apa ya Pak? Ya kalau memang belum dicabut NPWP-nya harus dicabut. Kalau mau sih sebetulnya biarkanlah perusahaan itu ya tanda kutip dormant selama 5 tahun lebih gitu. Kalau memang nggak harus ditutup ya, baru nanti kemudian diajukan. Jadi ceritanya begini. Pertama, ajukan non efektif aja dulu sampai kemudian setelah 3 tahun sampai 5 tahun ya. Nah kemudian ajukan permohonan penghapusan BEP. Demikian Bu Vina. Pagi Bapak melanjutkan pertanyaan Ibu Rezeki Nur Hidayati di jam 9.14. Bila penghasilan PKW untuk perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 1998 sekarang, apakah ada sanksi yang akan digunakan pajaknya Pak? Sanksinya kalau memang berkaitan dengan ini sebentar saya baca, terlambat mengajukan, oke, tidak ada. Jadi bisa, kan tadi ya, PPN masukannya bisa dikreditkan 80%, PPN keluarannya jadi dibayar, nggak ada masalah. Demikian. Ya, kalaupun, kalau sanksi terlambat setor ya, sanksi terlambat setor itu aja. Bunga per bulan ya. Demikian. Pak Irwan, apabila PTA kantor pusat di Jakarta, pabrik di Palembang, impor barang langsung ke pabrik di Palembang, kemudian PPN impor diberikan di kantor pusat karena ekspornya dibawa di Jakarta. Nah ini nggak bisa nih, dan dilakukan seperti kantor pusat sehingga PK-nya ekspor dan PPN impor sudah bermasukan. Iya betul, solusinya ya Pak Irwan nggak bisa ya, karena PK-nya jadi gini, pasal 2 Undang-Undang KUP kan itu memungkinkan setoran pajak di masing-masing wilayah. Jadi kalau memang kantor pusat ya kantor pusat, kalau memang kantor cabang. Ini untuk PPN karena memang desentralisasi, kecuali ada sentralisasi gitu. Ya solusinya apa? Solusinya bayar Pak. Jadi nggak ada ya, karena memang PK min PM-nya harus satu wilayah. Demikian. Bu Dwi Okta, Bu atau Bapak ini ya. Pagi Pak Pri, mohon maaf di luar tema, untuk PTA rumah sakit menerima faktur pajak masukan dari rekenan dengan kode 70. Apakah PTA harus membuat laporan realisasi? Ya, kalau PPN DTP memang harus realisasi. Jadi Bu Dwi bisa rujuk aja peraturannya. Ya, peraturan apa di situ ada. Jadi gini, secara umum ketika ada fasilitas perpajakan diberikan oleh negara dan fasilitas itu berkaitan dengan APBN, ya DTP ini kan fasilitas perpajakan yang diberikan melalui jalur APBN. Itu harus ada laporan realisasi. Tujuannya apa? Kantor pajak pengen tahu. Jadi Kementerian Keuangan pengen tahu berapa sih sebetulnya tax expenditure, ya pajak, pengeluaran pajak yang dialokasikan untuk kepentingan ini DTP. Demikian. Bu Prista. Assalamualaikum Pak Presiden, bertanya, kalau perusahaan akan menjual barang-barang bekas perusahaan yang sudah dipakai, di masa saat pembelian barang tersebut perusahaan mendapatkan prestasi dipungut, apakah saat penjualan barang tersebut terutang? Ya, ibu cek aja, pasal 16D itu nggak melihat pajak masukannya. Jadi pasal 16D hanya melihat, jadi ibu cek ya, nah, ini yang sering kali memang dicampur adukan pasal 16D tahun 2000. Pasal 16D tahun 2009 itu beda. Dia nggak melihat lagi pajak masukannya dulu. Demikian ya, jadi terutama. Pak Aat, tiket.com. Siang Pak, izin tanya, jika ada transaksi reimbursement registrasinya PTA di Indo
Pengguna jasa PT B Singapura, PT C Irlandia, jika ada transaksi reimbursement dari PT B atas invoicing PT C Irlandia, apakah transaksi pembayaran reimbursement ada terutang PPNC? Nah, itu kalau JLN ya jelas terutang itu. JLN terutang karena destination principal, Pak Aat ya. Destination principal mengakibatkan kita harus bayar PPN self impose. PPh 26 ya. PPh 26 pasal 26 pembayaran ke luar negeri itu terutang. Itu. Demikian ya. Pak JA. Selamat siang Pak Pri, izin bertanya, perusahaan kami mendapat SP2DK yang disebabkan oleh PPN, lawan transaksi yang tidak store dan dilaporkan. Sementara lawan transaksi sedang diperiksa. Apakah atas tersebut harus kita koreksi dengan membayar kembali? Jadi kalau Bapak posisinya PPN masukan, Bapak bisa pakai pasal 16 huruf sebentar, pasal 16-nya huruf F, pasal 16, saya tadi sempat agak bingung dengan 16D. Pasal 16 huruf F. Jadi posisi Pak JA ini pastikan bahwa Bapak sudah setor, ada arus uang, ada arus dokumen, arus barang. Kalau jasa, arus jasanya ada. Jadi pasal 16F tidak berlaku tanggung jawab renteng ketika kita sudah store. Tapi memang seringkali kantor pajak nggak mau terima pasal 16F. Demikian Pak JA ya. Bu Heni, siang Pak Pri, izin bertanya, jika ada SP2DK atas permintaan penjelasan terdapat kekurangan pembayaran atas faktur pajak kode 023 di sisi perusahaan sudah mengikuti aturan KMK-nya terkait pemungutan faktur pajak, pemungutan PPN ada di dalam transaksi, tapi yang dikonfirmasi perusahaannya. Ya kembali lagi ini masalah destination principal, tanggung jawab renteng. Jadi kantor pajak ketika ngejar ke pembuat faktur pajaknya, dia ngejar harusnya mungut. Jadi salahnya di situ. Sementara dari sisi pajak masukan itu tanggung jawab renteng Pak, pasal 16F. Nah ini jadi memang ini tanda kutip si malakama ya, bisa kena di dua. Tapi kesalahannya berbeda. Kesalahan dari sisi pembuat faktur pajak, dia nggak mungut. Kesalahan di sisi penerima faktur pajak, dia belum setor PPN-nya. Nah gitu. Jadi karena PPN itu kan dua-duanya bisa kena. Bu Limawati, Bu Lima ya, Pak Pri, kalau DP sama dengan perusahaan gimana? Artinya dia harus bayar dulu. Berarti bukan DP, sama dengan ya udah pembayaran dulu sudah, berarti bayar nggak ada masalah, tergantung kesepakatan. Demikian. Pak Yusuf, oh ada 12 ya, bukan 17 ya. Pak Yusuf, selamat siang Pak Pri. Pak, kami terima tagihan pengiriman barang senilai 1 juta rupiah dari perusahaan ekspedisi. Perusahaan ekspedisi punya siupal, apakah dipotong 23 atau 15? Kalau misalkan pengiriman barang itu sebetulnya, nah ini kembali nih, kalau siupal itu berarti yang dilihat bukan pengiriman barangnya, tapi sewa kapalnya. Itu. Nah ini jadi pakai kapalnya, bukan perusahaan ekspedisi. Nah sekarang Pak Yusuf mau ngecek mau fokus kemana? Penggunaan kapalnya itu nanti kena 1,2% atau PP23 jasa ekspedisinya. Itu. Ya ini yang dilihat di kontraknya dulu, karena kadang-kala kan yang dilihat adalah jasanya. Kalau jasanya ini jasa pengangkutan oleh kapal berarti pasal 15. Kalau jasa ekspedisinya itu pasal 23. Demikian. Pak Muhammad Irfan Maulana. Assalamualaikum Pak, ada 2 pertanyaan. Dalam hal salah satu syarat penerbitan faktur pajak uang diterima dulu, bagaimana jika terjadi dikasih berikat yang misalkan adanya BC 40 pada saat uang diterima dan barang belum dikirim, belum ada BC 40, dan apa saja syarat penerbitan BC 40? Ya BC 40 ini mengacu ke bea cukai Pak, saya nggak hafal ya syarat penerbitan bea cukai. Yang jelas barang diterima di sana. Itu memang Bapak bisa cek di PMK tentang kawasan berikat ya. Itu ada. Jadi intinya sebetulnya secara sederhana BC 40 kan sebagai laporan ke bea cukai, barang itu masuk ke kawasan berikat. Itu aja sih. Ya. Oke, gitu aja. Terkait konsep pajak berdasarkan yang direalisasikan, bagaimana pelakuan itu di akhir periode pelaporan. Ada utang falas. Kalau falas itu unrealized masih belum masuk. Oh, kalau falas, utang falas apakah dihitung? Jadi kalau falas itu memang karena hutang masuk selisih kurs. Selisih kurs itu punya aturan sendiri. Pajak ikut accounting. Bapak bisa cek ya, kalau laba selisih kurs masuk pasal 41, kalau rugi selisih kurs masuk pasal
6 ayat 1. Demikian. Kemudian yang ke-12 terakhir Pak Adam Muhammad. Kompensasi dalam Undang-Undang JK untuk keadaan dipotong 21 apa? Ya final. Kompensasinya dalam bentuk apa, Pak? Jadi kompensasi nanti kalau masuk 21 macam-macam. Apakah memang terkait dengan pesangon, pembelian imbaran, hubungan dengan pekerjaan juga. Jadi bisa final bisa tidak. Karena Bapak nggak nyebut secara khusus ya, saya nggak bisa jawab. Bapak bisa cek di pasal 21 itu situ. Ada yang final, ada yang enggak. Peraturan Dirjen Pajaknya mengacu ke Per 16 tahun 2016. Demikian Pak Adam Muhammad. Baik Ibu Bapak, ya demikian pembahasan saya terkait 12 pertanyaan untuk webinar tanggal 1 September 2021. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk share juga kalau memang ini bisa bermanfaat bagi kolega Ibu Bapak ya. Kemudian kalau Ibu Bapak belum menjadi subscriber kami, silahkan subscribe. Dan Ibu Bapak, jika ada pertanyaan, masukan, silahkan. Kami terbuka untuk menerimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.